Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, teacher doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT ya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tetap di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Tapi kita sudah beranjak ke subtema 2, yaitu manusia dan lingkungannya. Hari ini kita belajar di pembelajaran kedua. Nah, apa aja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran kedua ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, let's go. Tapi jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Nah, ini dia kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati gambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Kemudian menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Selanjutnya adalah diskusi untuk memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia, mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok. Dan yang terakhir adalah berkreasi membuat sampul buku. Nah, bagaimana menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah akan menarik? Nah, coba kita mulai lakukan ya. Oke, di pembelajaran 2 ini kita akan awali dengan mengamati gambar yang ada di sini. Nah, kegiatan apakah yang dilaksanakan pada gambar ini? Ya, pasti sudah tidak asing. Kegiatan tersebut adalah kegiatan bermain bola. Ya, kalian dapat mengisikannya pada nomor 1 di sini ya. Kemudian kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan apa? Apakah menggunakan tangan, kaki, kepala, atau yang lainnya? Kalian dapat menuliskannya di sini. Nah, kegiatan bermain bola tempatnya yang aman di mana ya? Apakah di lapangan, di halaman rumah, atau bahkan di jalanan? Kalian bisa menuliskannya di sini. Ingat, yang aman berarti tidak membahayakan orang lain. Kemudian apa saja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, seperti olahraga pada umumnya, sebelum melakukan kegiatan tersebut, kita bisa melakukan pemanasan atau yang lainnya. Tuh ya, kalian bisa tuliskan di sini. Nah, setelah membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali, Pak. Bentuknya sudah seperti bola saja. Saya ingin menendang saja, hehehe. Canda, Benny. Oh, kamu bisa saja, Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya, kata Pak Anto. Ya, tentu senang. Saya jago menendang, menggiring, menerima umpan loh, Pak, sahut Benny. Nah, permainan bola itu memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Pasti yang sudah sering atau hobi bermain bola, sudah sering melakukan aktivitas seperti yang ada di sini, ya. Kalau bermain bola itu, hampir semua bagian tubuh itu aktif, otot dan tulang bekerja dengan baik. Nah, kalian kan sehari-hari sudah melaksanakan berbagai aktivitas seperti berjalan, mengayun, memegang sesuatu yang melibatkan gerakan tangan atau kaki. Nah, kenapa bisa bergerak? Karena, ini ada keterangannya. Pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot ini yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Organ gerak
pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu masih ingat? Ada organ gerak aktif dan pasif. Jika organ gerak aktif itu adalah otot, maka tulang gerak pasifnya itu adalah tulang. Nah, kita coba amati gambar ini. Ini adalah kerangka manusia. Ada berbagai macam tulang. Jumlahnya banyak sekali. Mulai dari kepala. Ini ada tulang tengkorak. Nanti ada bagian-bagian lagi seperti misalnya tulang pipi, tulang dahi, pelipis, tulang rahang bawah, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tulang leher. Nah, terus yang di depan ini ada namanya tulang selangka. Ada di kanan dan di kiri, tulang selangka ya. Kemudian ada tulang belikat. Ini diletaknya di belakang. Ini yang biasanya menonjol di belakang, di punggung kita. Kemudian ada tulang dada. Pada bagian tulang dada ini nanti masih ada bagian-bagian yang lainnya. Terus ada yang memanjang dari sini sampai sini, itu namanya tulang belakang. Lurus, vertikal, tulang belakang. Kemudian pada tulang tangan, nah di sini ada tulang lengan atas. Ada yang namanya tulang pengumpil. Yang ini yang dekat dengan jempol atau ibu jari, ini namanya tulang pengumpil. Kemudian ada tulang hasta. Nah, hastanya di sini. Kemudian di sini ada tulang panggul dan tulang ekor. Sini. Ada tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Kemudian kita beranjak ke kaki. Pada kaki ini ada yang namanya tulang paha, tempurung lutut. Yang besar ini namanya tulang kering, dan yang kecil namanya tulang betis. Kemudian ada pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Nah, ini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, setelah kalian tadi mengenal nama-nama tulang manusia, coba kalian hubungkan beberapa tulang yang ada di sini. Kita masangkan. Teacher beri contoh. Yang namanya tulang lengan atas. Ya. Nah, teacher beri di sini. Ini tulang lengan atas. Untuk selanjutnya, kalian bisa melanjutkannya sendiri. Kemudian tulang pada kaki. Teacher beri satu contoh. Namanya tulang paha, ada di sini. Nah, seperti ini. Kalian bisa lanjutkan nanti sendiri ya. Kemudian ada ayo mencoba. Untuk ayo mencoba ini mungkin kita bisa lakukan di lain waktu karena ini membutuhkan berbagai macam alat dan bahan. Butuh kertas koran bekas gitu ya. Mungkin next time. Nah, kita coba untuk mengisi fungsi-fungsi dari tulang yang ada
di bagian tulang lengan atas, tulang lengan. Nah, sekarang kita coba mengamati tulang-tulang yang ada pada tubuh kita, mulai dari bagian atas hingga bagian bawah di kaki. Nah, di sini ada namanya tulang tengkorak yang terbagi lagi atas berbagai macam tulang. Di sini ada tulang pipi, tulang rahang bawah, tulang dahi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tulang leher, disambung dengan tulang belakang yang memanjang sampai sini, dan ada tulang ekor. Kemudian di sini ada namanya tulang panggul. Nah, di sini ada namanya tulang dada yang terbagi lagi nanti atas berbagai macam tulang. Misalkan di sini ada tulang selangka, ada di kanan dan di kiri. Kemudian ada tulang belikat yang ada di belakang, yang biasanya menonjol. Kemudian ada namanya tulang lengan atas. Ada tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari atau jempol ini. Kemudian ada tulang hasta. Ada tulang telapak tangan dan jari-jari tangan. Kemudian kita ke kaki. Di sini ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang yang besar ini adalah tulang kering, tulang yang kecil tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan jari-jari kaki. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan berbagai macam tulang ini. Ya, pasti mengira bahwa tulang manusia itu banyak sekali. Ya, memang banyak. Kemudian, tulang-tulang ini memiliki berbagai macam fungsi. Nah, sekarang kita coba berlatih untuk memasangkan nama-nama tulang. Teacher berikan satu contoh. Misalkan tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu yang di sini. Nah, namanya tulang lengan atas. Untuk tulang hasta, pengumpil, pergelangan tangan, dan telapak tangan, kalian bisa melanjutkannya sendiri dengan memberikan tanda panah. Kemudian ada tulang pada kaki. Misalkan tulang paha di sini, teacher tarik garis di sini, tulang paha. Nah, tuh yang lain-lainnya kalian bisa lanjutkan. Ada tulang kering, tulang betis, tempurung lutut, pergelangan kaki, telapak kaki, dan jari-jari kaki. Nah, di sini ada kegiatan ayo mencoba. Tapi mungkin kita bisa laksanakan di lain kali, karena ini membutuhkan berbagai macam alat dan bahan seperti koran, kawat, dan lain sebagainya. Nah, kalian kan tadi sudah mengenal berbagai macam tulang-tulang yang ada pada tubuh kalian. Kalian bisa menuliskan fungsinya di sini. Nah, teacher berikan satu contoh. Tulang hasta. Fungsinya selain untuk melekatnya otot, ternyata tulang hasta juga berfungsi untuk membantu perputaran atau rotasi pergelangan tangan. Nah, untuk masing-masing tulang pastinya memiliki fungsi masing-masing. Kalian dapat menuliskannya di sini dengan membaca buku yang kalian punya, entah itu buku pendamping, buku LKS, atau mungkin kalian bisa mencari informasinya di internet. Nah, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam bermain sepak bola saja seperti tadi, tetapi juga berbagai aktivitas. Nah, kalian bisa menuliskan aktivitas apa saja sih yang memanfaatkan kerja organ gerak. Nah,
Nah, kalian dapat menuliskannya di sini. Nah, Allah telah memberikan kita berbagai kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Apakah kalian sudah bersyukur? Nah, bagaimana cara kalian bersyukur? Kalian dapat mengungkapkan atau menuliskannya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan yang sangat menginspirasi. Judulnya adalah Penyandang Cacat yang Sukses. Nah, di sini kalian dapat membacanya. Kemudian, kalian dapat menuliskan ide pokok yang ada pada setiap paragraf. Ya, paragrafnya berjumlah 8. Sedikit ya. Kemudian, ayo kita berkreasi. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, nah, apakah kalian ada yang hobinya membaca buku? Ya, pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat gambar sampul atau cover buku tersebut. Karena memang cover itu merupakan bagian yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Ya, cover merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, kalau cover luar itu ada yang di bagian depan dan ada cover yang bagian belakang. Keduanya saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, ini ada ciri-ciri cover yang baik, yaitu bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Nah, cover yang baik, salah satunya terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Kemudian terdapat jenis penjelasan judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis. Terdapat identitas penulis, ada gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada bagian belakang atau ringkasannya, kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Punggung buku itu yang di bagian samping. Nah, berikut ini merupakan contoh cover. Jadi di sini ada cover bagian depan, cover bagian belakang, dan punggung buku. Nah, di sini judulnya adalah Cerdas dan Bugar. Penjas Orkes untuk SDMI kelas 4. Penulisnya ini ada gambar yang menarik. Terus ada identitas buku. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mencoba menggambar cover atau sampul buku berdasarkan teks yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Kalian dapat menggambarkannya di sini. Yang harus setidaknya memuat unsur-unsur ini. Kalian dapat menuliskannya di sini atau di kertas lain. Nah, nanti setelah kalian selesai menggambar, kalian kirimkan gambarnya ke teacher. Nanti akan teacher berikan pendapat atau masukan dan kalian dapat menuliskannya di sini. Misal, ada masukan, oh warnanya kurang menarik atau gambarnya kurang menarik.
atau tulisannya kurang besar dan lain-lain. Atau gambarnya sudah bagus, itu kalian dapat menuliskannya di sini. Nah, Benny senang sekali. Tanpa terasa, Benny sudah dapat beberapa keranjang sayur kol. Kol-kol tersebut kemudian dikumpulkan untuk kemudian dibersihkan dan dikemas. Pak Anto merasa sangat terbantu dengan adanya Benny. Pak Anto mengajak Benny dan pekerja lainnya untuk beristirahat sebentar. Mereka diajak menikmati air teh dan ketela rebus yang dibawanya dari rumah Pak Anto. Wah, enak sekali ya, menikmati air teh dan ketela rebus. Ya, yuk kita merenungkan dengan membuat sebuah karangan singkat dengan 4 paragraf yang memuat ide pokok ini. Kalian dapat menuliskannya di sini. Setelah kalian mengetahui organ gerak dalam tubuh dan fungsi-fungsinya, sekarang coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian, apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu? Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi? Kemudian, jangan lupa untuk tuliskan caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu. Kalian dapat mengisikannya di sini, menuliskannya di sini ya. Nah, ada kegiatan bersama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak. Kalian dapat menuliskannya di sini. Nah, ini beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan pada pembelajaran kedua ini. Jika ada yang masih bingung atau ingin tahu lebih tentang organ gerak pada tubuh kalian, kalian dapat membaca buku atau bertanya pada orang tua atau juga bertanya pada teacher. Semoga pembelajaran kedua kita hari ini bermanfaat dan kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.